Salam jumpa kembali para pecinta kimia. Berikut saya akan menyampaikan bahan ajar kimia kelas 11 MIPA SMA, materi kelarutan. Subjudulnya adalah pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-temanmu yang membutuhkan. Karena materi ini akan berlanjut dan berlanjut lagi, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kamu sekalian dan bisa menjadi bekal bagimu untuk meraih prestasi pada pelajaran kimia. Dalam larutan jenuh perak kromat Ag2CrO4 terdapat kesetimbangan antara Ag2CrO4 padat dengan ion Ag plus dan ion CrO4 2-. Jadi kalau kita buat reaksi kimianya seperti ini. Ag2CrO4 bereaksi setimbang menjadi 2Ag plus ditambah CrO4 2-. Apa yang terjadi jika ke dalam larutan jenuh tersebut ditambahkan larutan AgNO3 atau larutan K2CrO4? Perhatikan di sini Ag-nya saya kasih warna merah, CrO4 saya kasih warna biru. Nah, jadi penambahan larutan AgNO3 atau K2CrO4, perhatikan di sini berarti kalau AgNO3 ada penambahan Ag, K2CrO4 berarti ada penambahan CrO4, maka akan memperbesar konsentrasi ion Ag+ atau ion CrO4 2- dalam larutan. Perhatikan reaksinya, AgNO3 akan terionisasi menjadi Ag+ ditambah NO3-. K2CrO4 akan terionisasi menjadi 2K+ tambah CrO4 2-. Sesuai dengan asas Le Chatelier tentang pergeseran kesetimbangan, penambahan konsentrasi ion Ag+ atau ion CrO4- akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Akibatnya jumlah Ag2CrO4 yang larut menjadi berkurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa ion senama akan memperkecil kelarutan. Contoh soal. Untuk membuktikan teori tersebut, mari kita lihat contoh soal berikut. Jika diketahui KSP AgCl pada suhu 25 derajat Celcius adalah 2 kali 10⁻⁻10 mol per liter. Bandingkanlah kelarutannya dalam A. Air murni pada suhu yang sama, B. Larutan NaCl 0,1 molar. Jawab. Misalnya kelarutan AgCl dalam air itu adalah S mol per liter. Jadi reaksi ionisasinya bisa dibuat AgCl akan terionisasi menjadi Ag+ ditambah dengan Cl-. Misalnya Ag itu kelarutannya adalah S mol per liter, maka Ag+ pun akan menjadi S mol per liter, Cl- pun akan menjadi S mol per liter. Sehingga KSP AgCl itu dapat dirumuskan menjadi konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Cl-. Sehingga didapat 2 kali 10⁻⁻10 sama dengan S dikali S sama dengan 1,41 kali 10⁻⁻5 mol per liter. Itulah kelarutan AgCl dalam air. B. Misal kelarutan AgCl dalam larutan NaCl 0,1 molar itu sama dengan N mol per liter. Jadi dalam reaksi ionisasinya AgCl terionisasi menjadi Ag+ ditambah dengan Cl-. Jadi misalnya kita lihat bila kelarutan AgCl itu adalah N mol per liter, maka kelarutan Ag+ adalah juga N mol per liter, kelarutan Cl juga adalah N mol per liter. Nah, sekarang dalam NaCl 0,1 molar. Bila kelarutan NaCl itu adalah 0,1 mol per liter, maka kelarutan Na+ juga 0,1 mol per liter. Dan kelarutan Cl juga 0,1 mol per liter. Jadi di dalam sistem itu terdapat Ag+ itu sebanyak N mol per liter. Dan Cl- ini ada dua, satu N, satu lagi 0,1. Berarti N ditambah 0,1 mol per liter. Karena konsentrasi Cl-
yang berasal dari AgCl itu sangat sedikit dibandingkan dengan Cl- yang berasal dari larutan NaCl. Maka larutan Cl- yang berasal dari AgCl dapat diabaikan, sehingga dapat dituliskan N tambah 0,1 tadi mol per liter itu akan menjadi N saja. Nah, sehingga KSP AgCl itu sama dengan konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl-. Maka didapat 2 kali 10 pangkat minus 10 sama dengan N dikali 0,1. Sehingga diperoleh N sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 9 mol per liter. Kelarutan AgCl dalam air murni tadi mula-mula adalah 1,41 kali 10 pangkat minus 5 mol per liter. Jauh lebih besar daripada kelarutan AgCl dalam larutan NaCl yang besarnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 9 mol per liter. Dengan demikian, telah terbukti bahwa adanya ion senama akan memperkecil suatu kelarutan elektrolit. Sekarang mari kita lihat bagaimana hubungan KSP dengan pH. Harga pH sering digunakan untuk menghitung KSP suatu basa yang sukar larut. Sebaliknya, harga KSP suatu basa dapat digunakan untuk menghitung pH larutan. Oke, contoh soal. Jika larutan MgCl2 0,3 molar ditetesi larutan NaOH, pada pH berapakah endapan MgOH2 mulai terbentuk? Jika diketahui KSP MgOH2 itu sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 11. Jawab. Pertama-tama kita buat dulu reaksinya. MgCl2 ditambah dengan NaOH akan menjadi reaksi substitusi, yaitu MgOH2 ditambah dengan NaCl. MgOH2 selanjutnya akan terionisasi menjadi Mg2+ ditambah dengan 2OH-. KSP MgOH2 itu sama dengan konsentrasi Mg2+ dikali konsentrasi OH2-. Jadi hasilnya diperoleh 3 kali 10 pangkat minus 11 sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 1 dikali konsentrasi OH kuadrat. Sehingga konsentrasi OH minus kuadrat itu sama dengan 10 pangkat minus 10. Atau konsentrasi OH minus itu sama dengan 10 pangkat minus 5. Jadi bisa kita hitung POH adalah min log OH minus, sehingga didapat POH sebesar 5. Dengan demikian pH-nya sama dengan 14 dikurang POH sama dengan 9. Baiklah para siswa, demikianlah tadi pemaparan sederhana mengenai pengaruh ion senama. Terima kasih atas perhatian seluruhnya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.